Yusuf Kala ungkap ribuan tenaga kerja asing di Morowali bukanlah tenaga ahli. Yusuf Kala mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tenaga kerja asing di wilayah Morowali. Menurutnya jika jumlah tenaga kerja asing melebihi kebutuhan, mereka bukanlah tenaga ahli, melainkan buruh yang dapat mengancam tenaga kerja Indonesia. Lantas pernyataan JK tersebut mengundang keraguan terhadap klaim resmi pemerintah tentang keahlian tenaga kerja Cina. Dalam sebuah talk show bersama Andi F. Noya, Yusuf Kala mengekspresikan kekhawatirannya terhadap dampak hadirnya tenaga kerja asing. Yusuf Kala mengungkapkan bahwa di wilayah Morowali terdapat puluhan ribu tenaga kerja Cina yang menurutnya bukanlah tenaga ahli, melainkan pekerja rendahan. Pernyataan ini menantang pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang membantah adanya banjir tenaga kerja asal Cina di Indonesia. Yusuf Kala dengan tegas menyatakan bahwa banyak orang telah mengetahui situasi di daerah tersebut, termasuk dirinya sebagai saksi mata. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi tersebut. Menurutnya, jika tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia adalah pekerja rendahan, hal tersebut tidak memberikan banyak manfaat bagi negara. Yusuf Kala menyoroti 3 aspek penting dalam investasi asing, yaitu pemasukan pajak, penyerapan tenaga kerja lokal, dan transfer teknologi. Jika tenaga kerja asing yang datang adalah pekerja rendahan, maka hal tersebut tidak akan membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Yusuf Kala juga mengkritik jumlah tenaga kerja Cina yang diklaim sebagai tenaga ahli. Menurutnya hanya sedikit tenaga ahli yang diperlukan dalam proyek-proyek tertentu, seperti contohnya pembangunan smelter. Namun, jumlah tenaga kerja asal Cina yang masuk jauh melebihi kebutuhan tersebut. Pekerjaan seperti las, pengelasan, dan pekerjaan konstruksi lainnya yang seharusnya dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Menurut Yusuf Kala, dalam proyek yang sehat, seharusnya hanya diperlukan sekitar 10 tenaga ahli. Lantas jika jumlah tenaga kerja asing yang didatangkan sudah mencapai ribuan hingga puluhan ribu, ia yakin bahwa mereka bukanlah tenaga ahli, melainkan buruh yang dapat mengancam posisi tenaga kerja Indonesia. Sontak pernyataan Yusuf Kala ini mendapat perhatian khusus karena menimbulkan keraguan terkait kebenaran pernyataan resmi pemerintah mengenai tenaga kerja asal Cina yang diklaim sebagai tenaga ahli. Sementara itu pada 2022 lalu, Yusuf Kala dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pernah saling memberikan tanggapan terkait dominasi tenaga kerja asing asal Cina dalam industri pengolahan nikel. Yusuf Kala memulai dengan mengkritik proses pengolahan nikel di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki cadangan nikel yang melimpah, pengolahannya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan Cina. JK menyatakan keinginannya untuk menguasai pengembangan teknologi smelter oleh tenaga kerja lokal. Namun, Luhut membantah klaim JK mengenai dominasi pekerja Cina di industri nikel di Indonesia. Menurutnya, pada awal pekerja Cina mendominasi dalam pekerjaan konstruksi. Namun, saat ini situasi sudah berbeda dan hal tersebut tidak lagi terjadi. Luhut mengajukan permintaan untuk langsung mengecek ke lokasi pengolahan nikel guna membuktikan hal tersebut. Merespon bantahan dari Luhut tersebut, pihak Yusuf Kala memberikan tanggapan. Juru bicara JK yakni Husain Abdullah menyampaikan bahwa JK dan Bukaka akan fokus dalam menyerap ratusan tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek hidro dan smelter. Husain menjelaskan bahwa meskipun Bukaka masih menggunakan pekerja asing, mereka berfungsi sebagai pihak supplier mesin yang bertanggung jawab menjaga kualitas mesin. Namun dalam hal pekerjaan kasar, perusahaan tersebut akan tetap mengutamakan pekerja dalam negeri.